Assalamualaikum, nama saya Hazel, dan saya dari kelas G9B, dan saya akan mempresentasikan tentang sosiologi. Jadi, apa itu sosiologi yang dimasuk di sini? Sosiologi di dalam penelitian dan presentasi ini adalah tentang perubahan kehidupan sosial masyarakat dunia di dalam pandemi COVID-19. Pokok bahasan sosiologi yang akan dipakai di sini adalah fakta sosial. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar suatu individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut, seperti peraturan dan lain-lain. Jadi, siapa sajakah yang terpengaruhi perubahan ini? Jadi, hampir semua orang yang hidup di tempat yang ramai akan terpengaruhi perubahan sosial ini. Tempat berikut bisa jadi adalah kota dan desa yang tidak terpencil, karena COVID-19 sudah masuk ke dalam 185 negara, dan dalam negara itu ada banyak kota dan desa. Di penelitian ini akan ada dua sisi yang akan dipresentasikan, yaitu perubahan yang ada di Indonesia dan global. Jadi, keadaan sosial ketika COVID-19 masuk Indonesia. Ketika virus corona sedang viral dan masyarakat Indonesia meresponnya dengan berbagai reaksi. Ada yang tenang, serius, dan ada juga yang candaan. Respon candaan dan tenang ini bisa juga terjadi karena ada banyak rumor perang dan candaan yang lain-lain di tahun 2020. Dan ketika Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa ada 2 warga Indonesia yang positif COVID-19 pada 2 Maret 2020, warga Indonesia yang panik mulai meningkat, khususnya orang-orang yang tinggal di wilayah korban positif tersebut. Hal ini telah menyebar ketakutan dan kecemasan kepada masyarakat Indonesia. Sebenarnya rasa cemas dan takut kepada wabah corona itu adalah hal yang manusiawi. Namun hal ini karena tidak terjagai dan diatasi akan terjadi disfungsi sosial di masyarakat. Disorganisasi pada masyarakat dapat meningkatkan kriminalisasi dan penyebaran hoax dalam masyarakat. Karena itu pemerintah beraksi dengan cepat untuk menyebar informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat untuk menurunkan protes dan hal-hal yang dapat merusak keadaan masyarakat. Jadi, efek COVID-19 dalam hidup sosial masyarakat sehari-hari dan mengapa COVID-19 dapat mengubahnya. Jadi, COVID-19 kalau dijelasin itu adalah virus mematikan yang menyebar lewat tetesan air kecil dari orang, hewan, atau benda yang terinfeksi. Gejala COVID-19 dalam orang terinfeksi juga termasuk demam yang terlihat biasa. Penyebaran COVID-19 sangat cepat karena orang tidak tahu perbedaannya antara orang yang mempunyai COVID-19 dan orang yang mempunyai penyakit biasa. Dan orang yang terinfeksi juga dapat dan suka berkeliling dunia dan menginfeksi orang lain di tempat yang padat. Karena alasan di atas, COVID-19 juga dapat menyebar ketakutan dan kebingungan kepada masyarakat karena kan terlihatnya biasa saja karena persamaan virus tersebut dengan penyakit lain. Dan karena COVID-19 itu virus yang baru, obat buatnya masih belum ada. Karena itu masyarakat dapat panik ketika ada orang yang bersin. Hidup sosial masyarakat yang tadinya biasa saja telah dihenti oleh COVID-19 demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Orang-orang telah disarankan untuk tidak bertemuan dalam jangkauan jauh karena takut terkenai virus dan menyebarnya.
Karena itu, pemerintah meminta masyarakat untuk belajar dan melakukan social distancing. Jadi apa itu social distancing? Social distancing adalah salah satu teknik untuk tidak menyebar virus kepada orang lain. Social distancing adalah ajaran di mana kita harus menjauhi kontak orang lain sejauh 1,8 meter atau 6 kaki atau sepanjang 2 lengan orang. Menjauhi kumpulan di grup fisikal ya, bukan grup WhatsApp, dan menjauhi tempat yang ramai. Social distancing dilakukan agar menghentikan penyebaran COVID-19 secara besar-besaran. Teknik ini dilakukan agar memberi dokter-dokter waktu dan istirahat untuk menyembuhkan pasien COVID-19 dan untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain di tengah pandemi virus. Lalu solusinya apa? Solusinya untuk tetap berkomunikasi jarak jauh dan bersosialisasi adalah untuk memakai internet. Hampir semua aktivitas seperti belajar dan kerja sekarang adalah online. Orang-orang sekarang memakai potensi sosmed secara penuh karena efektifnya dalam berkomunikasi dan mengumpulkan tugas. Dan guru-guru mulai memakai aplikasi mengajar sebagai alternatif untuk sekolah seperti Edmodo dan lain-lain lah, kayak Zoom. Untuk orang yang masih keluar dari rumahnya, mereka dipaksa untuk memakai semprotan pembersih di seluruh tubuhnya dan masker untuk menutup hidung dan mulut agar membantu melindungi badannya dari infeksi virus. Dan pemerintah sekarang juga mulai melarangkan mudik agar mengecilkan jumlah mudik yang masih berpergian luar. Jadi kesimpulannya adalah dari semua itu, karena ketidakprediksiannya COVID-19 dan fakta-fakta bahwa COVID-19 itu mematikan dan gampang menyebar, orang-orang akan merasa takut dan panik. Karena itu, masyarakat akan lebih berhati-hati ketika bersosialisasi dengan orang lain sekarang. Dan untuk tetap bersosialisasi dengan cara yang tidak beresiko, orang-orang dapat memakai internet sebagai alternatif untuk tetap berkomunikasi dengan sesama lain. Untuk orang yang masih berpergian, mereka telah dikasih semprotan pembersih dan masker agar melindungi tubuh mereka dan orang lain. Pemerintah juga mulai membuat aturan-aturan baru agar meminimalisasikan penyebaran COVID-19. Ini adalah sumber referensi yang saya dapat dari internet. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.